Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Farza dari kelas 1BA05 dalam rangka mengerjakan tugas mata kuliah hubungan masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Septriani Puspa Aji. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi sebagai seorang public relation atau yang disebut dengan PR. Etika profesi public relation. Concise Oxford Dictionary mendefinisikan profesi sebagai sebuah pekerjaan atau panggilan, terutama yang melibatkan beberapa cabang pembelajaran atau sains tingkat lanjut. Public relation atau PR adalah sebuah disiplin manajerial kontemporer yang menarik dan memiliki banyak keterampilan, teknik, dan strategi untuk ditawarkan kepada organisasi bisnis, baik dalam domain komunikasi korporat maupun pemasaran. Granick and Hahn mengemukakan pandangan bahwa public relation adalah profesi baru dan baru benar-benar mulai mendekati status itu di tahun 1980-an. Pembentukan badan profesional di negara-negara maju seperti di Eropa dan Amerika Serikat telah menyebabkan diperkenalkannya kode etik. Kualifikasi profesi. Salah satu unsur profesionalisme adalah kualifikasi yang baik. Di Amerika Serikat, pendidikan formal public relation dimulai sejak 1920 yang diawali dengan kelas publisitas di University of Illinois dan Indiana University. Kemudian kelas ini cenderung menjadi bagian dari kualifikasi jurnalistik dan siswa dapat mengambil spesialisasi PR saat penjurusan. Public Relation Education Trust, lembaga gabungan yang dibentuk oleh IPR dan Public Relation Consultant Association (PRCA) mengembangkan matriks pelatihan pendidikan yang menetapkan konten yang tidak dirasakan perlu untuk memberikan landasan yang baik bagi mereka yang berada di industri. Pengertian etika. Patricia J. Parsons memberikan pandangannya tentang etika sebagai berikut. Yang pertama, etika bukanlah semata-mata berupa praktik yang sudah diterima dalam dunia industri. Yang kedua, etika tidak sekadar praktik yang diketahui. Dan yang ketiga, etika tidak semata-mata berupa praktik yang mengikuti hukum atau aturan. 5 prinsip atau pilar etika hubungan masyarakat. Yang pertama, veracity, yaitu menyampaikan kebenaran. 2, non-maleficence, yaitu prinsip dasar perilaku moral. Yang ketiga, beneficence, yaitu bentuk lain dari sebuah prinsip yang cenderung menghindari menyakiti orang lain tetapi lebih proaktif. Yang keempat, confidentiality, yaitu prinsip menghormati wilayah pribadi orang lain dengan tetap menjaga kerahasiaan informasinya. Dan kelima, fairness, yaitu prinsip ini mengharuskan organisasi untuk saling menghormati setiap individu dan masyarakat agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil bagi semua pihak. Kode etik. Kode etik yang dimiliki oleh IPR mencakup praktik yang berkaitan dengan praktik PR, bagaimana praktisi menangani media, publik, atasan, klien, dan rekan kerja. Anggotanya diharuskan untuk menjunjung standar tertinggi dalam praktik hubungan masyarakat dan tidak membawa institut atau profesi kepada hal-hal yang tidak semestinya. Dalam kode etik tersebut ada beberapa klausul yang berkaitan dengan pengungkapan kepentingan anggota yang memegang jabatan publik harus diungkapkan dalam daftar kepentingan IPR, dan anggota tidak boleh melakukan pekerjaan yang akan memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap pemerintah atau undang-undang. Diskriminasi atas dasar apapun adalah praktik profesional yang tidak dapat diterima. Kode etik profesi humas internasional. International Public Relations Association atau yang disebut dengan IPRA sebagai organisasi humas internasional merupakan rujukan utama untuk profesi public relation atau PR. Dalam kode etik IPRA, praktisi humas harus mengedepankan hal-hal berikut. Yang pertama, observance, ketatan. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, dialog, transparansi, konflik, kerahasiaan, akurasi, kepalsuan, penipuan, pengungkapan, keuntungan, remunerasi, bujukan, pengaruh, pesaing, pembajakan, pekerjaan, serta kolega. Kode etik profesi humas di Indonesia. Perhumas adalah organisasi profesi para praktisi humas dan komunikasi Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 Desember 1972. Perhumas bertujuan untuk meningkatkan keterampilan profesional, memperluas dan memperdalam pengetahuan, meningkatkan kontak, pertukaran pengalaman antara anggota serta berhubungan dengan organisasi serumpun dalam dan di luar negeri.
Perhumas ikut membidangi kelahiran Federation of Asian Public Relations Organization atau yang disebut dengan FAPRO pada 17 Desember 1977 di Kuala Lumpur. Perhumas juga memiliki kode etik profesi kehumasan. Berikut adalah beberapa pasal kode etik profesi perhumasan. Pasal 1. Komitmen pribadi anggota Perhumas harus memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan, serta berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. Pasal 2. Perilaku terhadap klien atau atasan. Anggota Perhumas Indonesia harus menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Pasal 3. Perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Anggota Perhumas harus menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Pasal 4. Perilaku sejawat. Anggota kehumasan Indonesia harus membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan ini.